Berjalan melewati badai, itulah yang tengah kita jalani selama 1,5 tahun ini. Tepatnya sejak pandemi COVID-19 menerpa hampir seluruh sudut di muka bumi ini, termasuk kota Bandung. Di tengah kerasnya badai, kita harus terus melangkah. Setiap langkah harus kita lalui dengan kehati-hatian. Protokol kesehatan ditegakkan dengan memonitoring berbagai tempat serta penyemprotan disinfektan. Meski tak mudah, kita mampu menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan. Laboratorium BSL-2+, RSKIA Kota Bandung, tempat isolasi mandiri untuk menangani saudara-saudara kita. Pembentukan herd immunity melalui vaksinasi di Kota Bandung mencapai lebih dari 70%, menjadi upaya agar badai bisa segera dilalui. Beruntung, di tengah badai, jiwa gotong royong, guyup, dan kolaborasi masih tetap terjaga. Saling berbagi, saling membantu, saling memberi semangat, dan saling mendoakan tetap menjadi keseharian kita. Karena semangat warga itu yang membuat Mang Odet dan Kang Yana terus berupaya agar Pemkot Bandung memberikan layanan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik wajib berjalan dengan prima. Flyover, PJJ melalui TV Bandung 132, 234 titik buruan sae, kolam retensi, gerai pelayanan publik. Menginjak tahun ketiga, menjalankan amanah memimpin Kota Bandung, terasa semakin dinamis. Dinamika kota membuat kami harus berpikir dan bekerja ekstra keras. Mengatasi banjir, macet, sampah, dan berbagai persoalan kota yang mendesak dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Bahkan dalam hampir 2 tahun terakhir pun, saya bersama Kang Yana yang didukung rekan-rekan Forkopimda fokus kepada penanganan pandemi COVID-19. 3 tahun perjalanan memimpin Kota Bandung bersama Mang Odet bisa disebut sebagai pengalaman paling mengesankan. Betapa tidak, tantangan tugas begitu berat karena realisasi janji politik kami pada periode tersebut bersamaan dengan terjadinya pandemi COVID-19. Selain menguatkan APBD, kami pun memperkokoh kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menggulirkan TJSL, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR, untuk membantu penyediaan fasilitas pendukung penanganan pandemi COVID-19. Kerjasama pun dilakukan dengan akademisi, dengan media massa, komunitas, dan masyarakat pada umumnya, terutama agar terjalin sinkronisasi, harmonisasi dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Rasa lelah pun terbayar sudah karena dukungan sangat luar biasa. Modal sosial berupa sifat empati, peduli, rela berkorban, pandai bersyukur, keinginan berbagi, dan berintegritas terasa semakin menguat di Kota Bandung. Ada lonjakan warga terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga Kota Bandung masuk ke dalam kategori zona merah. Ada krisis oksigen yang dibutuhkan warga terjangkit COVID-19 serta berbagai persoalan lain yang menyita perhatian. Tapi saya bersyukur berbagai persoalan tersebut dapat diatasi
Sehingga sejauh ini kita bisa menjauh dari zona merah. Angka warga terkonfirmasi positif terus berkurang. Pelayanan kesehatan semakin maksimal. Kegiatan ekonomi kembali bergerak meski dalam skala terbatas. Sejauh ini, berbagai upaya yang kami lakukan terkonfirmasi positif cenderung semakin melandai. Pada saat yang sama, kami pun berupaya memulihkan kehidupan ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Keberhasilan ini tentu bukan hasil kerja saya bersama Mang Odet saja, tetapi justru bisa disebut sebagai keberhasilan bersama semua pihak. Artinya, keberhasilan saya bersama Mang Odet memimpin Kota Bandung pada tahun ketiga adalah keberhasilan kita semua. Modal inilah yang membuat Mang Odet optimis. Kota Bandung bisa tumbuh dan berkembang. Dalam 2 tahun masa jabatan, Mang Odet Kang Yana akan tetap fokus kepada penuntasan dan pemulihan pasca pandemi, serta menyelesaikan janji-janji politik semasa kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2018. Kami optimis karena jajaran aparatur pemerintahan sangat solid dan dukungan masyarakat begitu kuat, yang insya Allah akan menjadi modal dasar dalam membangun Kota Bandung ke depan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim medis, jajaran TNI Polri, petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan, relawan, para ketua RT dan ketua RW, serta masyarakat pada umumnya yang selama ini berpartisipasi aktif melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, termasuk membantu mengendalikan pandemi COVID-19. Semoga sumbangsi tersebut tergolong sebagai amal kebaikan dan mendapat imbalan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.